Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Di antaranya adalah menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Pada pembahasan materi ini akan kita bahas beberapa bagian. Kita akan bagi beberapa video. Baik, sebelum kita lanjutkan pembahasan materi kita, jangan lupa silakan subscribe, bunyikan loncengnya sehingga kalian akan mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Ya, silakan bagikan dengan teman-teman kalian, like dan komen ya. Baik, anak sekalian, kita akan bahas tentang pengertian fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat yaitu suatu fungsi yang pangkat variabel tertingginya adalah 2. Jadi bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya. Jadi A nya tidak boleh 0 dan A, B, C anggota bilangan real ya. Nah, baik ya. Nah, untuk membuat grafik fungsi kuadrat, nah kita harus pahami dulu ya bahwa grafik fungsi kuadrat itu berupa parabola dengan posisi ditentukan oleh nilai A ya. Jadi kalau tadi posisinya berbentuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya, maka grafik fungsi kuadrat nanti akan ditentukan oleh nilai A dan D ya. Apa itu D? Diskriminan ya. Kalian sudah belajar di persamaan kuadrat bahwa diskriminan adalah B kuadrat min 4AC ya. Nah, jika A-nya ini positif maka parabola terbuka ke atas, dan jika A-nya ini negatif maka parabola akan terbuka ke bawah ya. Sedangkan untuk D itu akan menunjukkan bahwa jika D-nya itu lebih besar dari 0 maka parabola akan memotong sumbu X pada 2 titik. Dan jika D-nya itu sama dengan 0 maka parabola akan menyinggung sumbu X di sebuah titik. Dan jika D-nya kurang dari 0 maka parabola tidak menyinggung ataupun memotong sumbu X ya. Baik. Nah, perhatikan anak sekalian. Nah, perhatikan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya. Nah, perhatikan tadi kalau A-nya itu lebih besar 0 ya, perhatikan ini A-nya lebih besar 0, A-nya lebih besar 0 ya, maka grafiknya terbuka ke atas, pasti ya, membuka ke atas. Jadi kalau membuka ke atas pasti A-nya 0 ya. Nah, kemudian kita lihat dari sisi D-nya ya. Nah, kalau D-nya itu kurang dari 0 berarti dia tidak menyinggung sumbu X, ini sumbu X ya, maka tidak menyinggung atau tidak memotong ya, maka berada di atas sumbu X. Nah, tapi kalau D-nya itu sama dengan 0 maka dia menyinggung di sebuah titik di sini ya, ini ya. Nah, kalau D-nya ini lebih besar 0 maka dia memotong di 2 titik. Perhatikan ya, dia memotong di 2 titik ini. Itu jika D-nya lebih besar 0 ya. Nah, begitu juga kita lihat di sini. Nah, kalau A-nya ini kurang dari 0, A-nya kurang dari 0, maka pasti ya terbuka ke bawah. Ini terbuka ke bawah semuanya ya. Ini A-nya kurang dari 0. Nah, begitu juga kalau kita lihat D-nya sama dengan yang tadi ya. Kalau D-nya lebih besar 0 maka dia memotong di 2 buah titik ya. Memotong sumbu X di 2 buah titik ini ya. Tapi kalau D-nya sama dengan 0 maka dia menyinggung di sebuah titik pada sumbu X ini. Dan jika D-nya kurang dari 0 maka dia tidak memotong atau tidak menyinggung dari sumbu X ya. Nah, sedangkan D itu adalah B kuadrat min 4AC ya. Baik, kalian. Nah, bagaimana cara atau langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat? Nah, ini secara umum ya. Ini secara umum. Yang pertama adalah kita mencari titik potong terhadap sumbu X. Nah, kalau memotong sumbu X,
maka syaratnya Y-nya pasti 0 ya. Maka Y-nya sama dengan 0, maka AX kuadrat plus BX plus C itu sama dengan 0. Maka nanti ketemu X1 dan X2. Sehingga titik potongnya adalah di X1,0 dan X2,0. Ini kita praktekkan ya. Yang kedua adalah kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Nah, kalau grafik memotong sumbu Y syaratnya X-nya sama dengan 0 pasti ya. Nah, kalau X-nya 0, ini X-nya 0, ini 0, maka tinggal C. Maka pasti 0, C. Itu pasti ya. Dan yang ketiga ya, kita cari titik puncak ya, titik balik ya, titik baliknya ya. Jadi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya, itu bisa kita rubah menjadi Y sama dengan AX plus B per 2A kuadrat ditambah ini ya, ditambah D per min 4A. Nah, persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan min B per 2A. Ini sumbu simetrinya ya, ini XP. Kalau saya ibaratkan adalah XP, YP, maka ini adalah XP-nya, ini adalah YP-nya. Nah, itu cara pertama. Cara kedua adalah setelah ketemu XP-nya ini, ketemu XP-nya atau sumbu simetrinya ini, lalu untuk mengganti X di sini, maka Y-nya ketemu ya. Itu cara yang kedua. Baik, nanti kita akan praktekkan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas grafik fungsi kuadrat yang ini, bentuk Y sama dengan AX kuadrat. Sedangkan yang bentuk Y sama dengan AX kuadrat plus C, dan ini nanti akan kita bahas di video yang kedua. Untuk yang ini kita akan bahas di video yang ketiga dan 4 ya. Sekali lagi saya ingatkan yang belum subscribe ya, silakan subscribe sekarang juga ya. Bunyikan loncengnya sehingga kalian akan tetap mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Baik ya. Baik anak-anak sekalian, kita akan bahas grafik fungsi kuadrat ya dari Y sama dengan X kuadrat ya. Perhatikan dari sini kita tahu bahwa A-nya adalah 1, B-nya adalah 0 dan C-nya adalah 0 ya. Nah, jadi kalau B-nya 0 dan C-nya 0 ya, maka sumbu simetrinya adalah di 0,0 nanti ya. Nah, maka kita mengerjakannya cukup menggunakan tabel seperti ini ya. Jadi X-nya 0 pasti 0 ya. Kalau X-nya 1 kuadrat 1. Kalau X-nya 2 maka 2 kuadrat 4. Kalau X-nya 3 kuadrat 9. Kalau X-nya min 1 dikuadratkan, min 1 kali min 1 1. Kalau X-nya min 2 negatif 2, negatif 2 dikuadratkan adalah 4. Negatif 3 dikuadratkan adalah 9. Nah, 0. Kemudian 1,1 di sini. Di sini ya. Kemudian 2,4 di sini, lalu min 1 atau negatif 1,1 di sini, kemudian negatif 2,4 ya, negatif 2,4 di sini, ya. Baik, nah kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Baik, ini sudah ada titiknya. Jadi kita hubungkan dengan sebuah garis ya, garis ya. Ini. Nah, ini. Jadi ini lengkung ya, tidak boleh ini ya. Nah, tidak boleh lurus ya. Baik, ini adalah grafik fungsi ya, ini adalah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat. Nah, coba sekarang bagaimana kalau kita gambar Y sama dengan min X kuadrat ya, min X kuadrat. Nah, perhatikan, ini kita bikin tabelnya dulu ya. Kalau 0 maka Y-nya 0.
Kalau 1 ini min 1 kuadrat. Ini min 1 ya. Atau negatif 1. Kalau X-nya ini 2, maka min 2 kuadrat, jadi min 4 atau negatif 4. Kalau ini X-nya 3, maka ya negatif 3 kuadrat, negatif 9. Ya, kemudian kalau X-nya kita ganti negatif 1, maka negatif ya. Negatif 1 kuadrat adalah 1, maka tetap negatif 1. Kalau X-nya adalah negatif 2, maka min 2 kuadrat 4, berarti min 4 ya, atau negatif 4. Kalau X-nya kita ganti negatif 3, maka negatif 3 dikuadratkan adalah negatif 9. Ini adalah grafik fungsi ya. Ini adalah grafik fungsi Y sama dengan min X kuadrat ya. Baik, sekarang kita akan menggambar grafik fungsi Y sama dengan 3X kuadrat ya, 3X kuadrat. Sekali lagi, karena B-nya 0 dan C-nya 0, maka kita cukup menggunakan tabel ya. Kita mulai dari X-nya 0. Kalau X-nya 0, Y-nya 0 ya. 3 kali 0 kuadrat maka 0. X-nya kita ganti 1, maka 1 kuadrat, 1 kali 3, 3. Kalau X-nya 2 kuadrat, 4 kali 3, 12 ya. Kita ambil yang bilangan ya, yang kecil saja. Kalau X-nya kita ambil negatif 1, maka negatif 1 kuadrat adalah positif 1 kali 3 tetap 3 ya. Kalau X-nya kita ambil negatif 2 dikuadratkan adalah 4 kali 3 adalah 12. Ini adalah grafik fungsi Y sama dengan 3X kuadrat ya. Ini tadi apa? Ini tadi adalah grafik Y sama dengan X kuadrat. Yang ini adalah grafik Y sama dengan min X kuadrat ya. Baik, sekarang yang keempat yaitu menggambar grafik fungsi Y sama dengan setengah X kuadrat. Setengah X kuadrat ya. Sekali lagi, karena B dan C nya adalah 0, maka cukup kita menggunakan tabel dimulai dari X-nya 0 ya. X-nya 0, maka Y-nya juga 0. Kalau X-nya 2 kuadrat 4 kali setengah maka 2 ya. Kalau X-nya 4 kuadrat 16 kali setengah maka 8 ya. Kalau X-nya kita ambil negatif 2 dikuadratkan 4 kali setengah 2 sama ya. Kalau X-nya kita ambil negatif 4, maka negatif 4 dikuadratkan adalah 16 kalikan setengah adalah 8. Jadi ini adalah grafik Y sama dengan setengah X kuadrat. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Pertama, kalau A-nya itu positif menghadap ke atas ya, menghadap terbuka ke atas semua. Kalau A-nya negatif maka terbuka ke bawah ya. Yang kedua apa? Nah, Y sama dengan AX kuadrat. Kalau A-nya itu adalah lebih besar dari 1 ya, maka grafiknya kurus ya. Grafiknya kurus ini. Y sama dengan 3X itu ini. Jadi Y sama dengan 3X itu yang ini. Ini kurus ya. Tapi kalau kita lihat Y sama dengan setengah X kuadrat itu ini. Jadi lebih gemuk. Jadi kalau A-nya itu ya, kalau A-nya itu antara ya, lebih besar 0 ya, kurang dari 1 ya, pecahan ya, kecil, semakin kecil ini A-nya maka semakin gemuk ya, semakin gemuk ya. Tapi kalau A-nya ini ya semakin besar justru semakin kurus ya. Baik, saya kira ini untuk video yang pertama yang bisa kita pahami bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Demikian pembahasan pada video kali ini. Kita akan berjumpa kembali pada pembahasan bagian yang berikutnya. Tetap di channel ini
Terima kasih kalian sudah subscribe. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kalian di dalam mempelajari materi ini dan diberikan keberkahan ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.